apa hukum kita transaksi utang piutang? Kita butuh uang untuk keperluan harian kita, misalnya untuk mengobati keluarga kita yang sakit, atau mungkin kita butuh untuk membiayai anak sekolah atau kuliah. Kita nggak ada uang, kemudian kita pinjam uang orang lain, kita dapat utang seperti ini atau akad utang piutang seperti ini, apa hukumnya? Maka hukum asal utang piutang itu boleh. Kalau kita butuh uang, pinjam uang orang lain, hukumnya boleh secara hukum asalnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah secara tidak tunai dalam waktu yang ditentukan, faktubuh, maka tulislah. Ayat ini menyampaikan kepada kita tentang akad utang piutang. Kalau kita butuh barang atau butuh uang, kemudian kita tidak bisa membayarnya secara tunai, berarti kita sedang utang kepada orang tersebut. Faktubuh, maka catatlah. Perintah faktubuh yang ada pada utang piutang ini menunjukkan bahwa utang piutang itu hukumnya boleh. Berikutnya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah ini pernah berkata, Anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ishtarata aman min Yahudi ila ajalin farohanahu dir'ahu. Aisyah pernah bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Maknanya Nabi ngutang bahan makanan kepada orang Yahudi. Di dalam kisah yang lain disebutkan Nabi pada saat ingin membeli 30 sok gandum kepada orang Yahudi, Nabi nggak punya uang cash, tapi Nabi punya dir. Dir itu maknanya baju besi. Karena Nabi nggak punya uang cash, Nabi utang kepada orang Yahudi tadi 30 sok gandum. Utang Nabi ini sebagai penjaminnya, Nabi gadekan baju besi yang beliau miliki. Maknanya Nabi ngutang tapi memberikan jaminan. Bahkan nanti sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju besi ini belum sempat ditebus. Nanti pada saat masuk khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, barulah baju besi ini nanti ditebus oleh sahabat Abu Bakar. Ini menunjukkan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu juga melakukan akad utang piutang. Hanya saja nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, dibolehkannya kita berutang itu dalam kondisi sangat terdesak. Ya, maknanya dalam Islam kita tidak dianjurkan menggampangkan utang. Butuh ini sedikit utang, butuh ini dikit utang. Meskipun sebenarnya ini bisa disiasati, bisa diatur, nggak usah ngutang dulu, bisa gitu ya. Artinya utang itu boleh, tapi jangan dijadikan sebagai gaya hidup. Ada tetangganya beli sepeda motor dulu, kok kayaknya melet ya, apa melet itu ya, pengen, padahal ya nggak terlalu butuh. Akhirnya datang ke dealer, datang ke koperasi, akadnya minta dibelikan motor, nanti nyicil. Ini kan utang namanya kan. Jadi utang boleh, tapi jangan menggampangkan utang. Saking gampangnya utang, warung ini punya utang, warung sebelah punya utang, belum lagi nanti kartu kreditnya utang juga banyak gitu ya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Kalau utangnya boleh, tapi menggampangkan utang ini yang tidak diperintahkan.